الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا وحاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم
أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المهاجر من هاجر ما نهى الله عنه. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم. Hadirin kaum muslimin jemaah Jumat yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita telah sampai kembali di awal tahun baru Islam di hari yang kedua atau 2 Muharram 1442 Hijriah. Bagi kita semua, pergantian tahun ini baik itu Masihiyah baru Hijriah memperlihatkan makna sebuah perubahan. Perubahan itu mengandung arti sebuah pergerakan, sebuah pergeseran kepada kondisi yang lebih baik, sebuah keadaan yang kurang menguntungkan kepada kondisi yang lebih baik, kepada kondisi yang lebih berkualitas dan lebih bermakna. Syekh Yusuf Al-Qaradawi bahkan menyebutkan seseorang tersebut telah melakukan sebuah perubahan. Iza yataharrak an wujudihil awal, apabila dia telah bergeser dari posisinya yang semula, bergeser dari satu titik kepada titik yang lain, itu sudah disebut sebagai seseorang melakukan sebuah perubahan. Hadirin yang berbahagia, perubahan itu penting di dalam kehidupan kita. Maka sering sekali kita mendengarkan ada amaran anjuran dari tokoh-tokoh kita untuk melakukan perubahan di dalam kehidupan kita. Lakukan perubahan walaupun itu kecil sekali. Yang penting kita sudah melakukan yang namanya perubahan. Walau hanya misalnya kita terlihat hidup 8 meter untuk sebuah tujuan tertentu, itu sudah sebuah perubahan. Jadi paling tidak ada 3 alasan kenapa perubahan itu penting di dalam kehidupan kita. Yang pertama, perubahan itu bermakna alamatul hayat, tanda sebuah kehidupan. Jadi memang bergerak, bergeser, yang bermakna masih ada di kehidupan. Tapi sebaliknya, ketika tidak ada lagi pergerakan sedikit pun, itu sudah bermakna tidak ada lagi kehidupan. Maka sering kita mendengarkan pekan sepeda rajahana kehidupan, tidak ada pergerakan apa-apa. Di dalam kehidupan kita, misalnya dalam grup WhatsApp segala macam, juga sering sekali disebutkan tolong komen sekali-sekali biar tanda bahwa kamu masih hidup, masih eksis. Jadi itu bermakna ada kehidupan. Itu yang pertama. Yang kedua, perubahan itu bermakna mempunyai alasan sebagai watak dari alam itu sendiri, karena itu hukum alam. Semua yang ada di muka bumi ini, lantatak kayak Bandung, semua kita akan mengalami perubahan dari satu kondisi kepada kondisi yang lain. Pada saat kita dilahirkan masih bayi, kemudian menjadi anak-anak, menjadi pemuda, remaja, pemuda, dewasa, sampai tua, sampai meninggal. Semua mengalami perubahan. Demikian juga masjid yang menjadi kebanggaan kita ini. Dahulunya bentuk seperti yang ada di sebelah kiri dari jamaah semuanya, tapi hari ini sudah membentuk sebuah bangunan yang megah menjadi kebanggaan kita bersama. Semua mengalami perubahan alam, tidak ada yang abadi kecuali perubahan itu sendiri.
Kemudian yang ketiga, setiap perubahan itu menghendaki adanya sebuah harapan. Maka setiap pergantian tahun kita berharap ada sebuah harapan baru. Semoga tahun ini lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Itu sebuah harapan. Jemaah yang berbahagia, pada kesempatan yang singkat ini, Khatib ingin mengajak kita semua untuk merenungi satu ayat Allah yang telah Khatib bacakan tadi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allazina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim. Orang-orang yang beriman kemudian melakukan hijrah, kemudian wajahadu fi sabilillah, dan dia bersungguh-sungguh di jalan Allah Subhanahu wa taala, bi amwalihim wa anfusihim, dengan segala harta yang dia miliki dan juga nyawa jiwa mereka. Allah akan meninggikan derajat kepada mereka. La wa ulaika humul faizun, itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan di hari akhirat kelak. Jemaah yang berbahagia, Quraisy Shihab dalam tafsirnya Al-Misbah menyebutkan bahwa ayat ini Allah tunjukkan kepada orang-orang yang beriman yang mau melakukan hijrah dari sebuah negara kafir kepada negara muslim, dan dia siap untuk menerima cobaan di dalam perjuangannya fi sabilillah. Ada ulama tafsir yang menyebutkan tidak ada kaitan berpindah dari sebuah negara kafir ke negara muslim. Tapi yang paling penting ada 3 hal yang disampaikan di dalam ayat ini. Yang pertama, orang beriman. Yang kedua, orang berhijrah. Yang ketiga, orang berjihad bersungguh-sungguh di jalan Allah. Jemaah yang berbahagia, ada tafsir yang menarik menjadi kajian kita pada kesempatan ini. Syekh Al-Qurtubi di dalam tafsirnya Jami' di Ahkamil Quran, beliau menyebutkan bahwa ayat ini mengajak kita semua untuk melakukan sebuah perubahan. Allah menghendaki bagi kita semuanya untuk melakukan sebuah perubahan di dalam kehidupan kita. Karena manusia pasti mempunyai masalah di dalam kehidupan kesehariannya. Di dalam kita mengarungi kehidupan yang sangat luas ini, problema yang kita hadapi sungguh sangat beragam, sungguh sangat bervariasi dan sangat banyak. Tidak pernah selesai dari satu masalah, kita akan dihadapkan pada masalah-masalah yang lain. Semua orang mempunyai masalah, baik itu sifatnya pribadi, kelompok, dan lain sebagainya. Katakanlah misalnya kita mempunyai persoalan ekonomi, ada saat-saat tertentu kita memperoleh keuntungan yang banyak, tapi pada saat-saat tertentu kita mengalami yang namanya keterpurukan. Nah, di saat keterpurukan itulah Allah mengajak kepada kita semuanya untuk melakukan hijrah, melakukan sebuah perubahan dari sebuah kondisi yang tidak menguntungkan kepada kondisi yang lebih baik. Wajahatu fi sabilillah, dan dia bersungguh-sungguh di dalam melakukan hijrah. Jemaah yang berbahagia, terlepas daripada tafsir yang disampaikan oleh para ulama kita memahami ada 3 hal, ada 3 resep, ada 3 konsep yang ditawarkan oleh Quran, surah ayat yang telah kita bacakan. Yang pertama, allazina amanu, orang-orang yang beriman. Apa dimaksud dengan beriman? Iman berasal dari kata amana yu'minu imanan, orang-orang yang percaya kepada sesuatu yang benar. Di dalam sebuah hadis Ibnu Majah, Rasulullah menyebutkan al-iman aqdun bil qalbi wa iqrarun bil lisan wa amalun bil arkan. Sebuah akad, sebuah keyakinan yang ada di dalam hati, kemudian diakui secara lisan dan ditunjukkan dengan amal perbuatan kita.
Di dalam hadis yang lain Rasulullah menyebutkan laisal iman bitamanni wala bitaharri. Bukanlah yang namanya iman itu sebuah cita-cita, sebuah angan-angan. Tetapi yang namanya iman itu ma waqara fil qalbi wa saddaqahu amal. Sesuatu yang ada di dalam hati sanubari kita dan kemudian kita buktikan dengan wujud amaliyah kita di dalam kehidupan sehari-hari. Jemaah yang berbahagia, berdasarkan definisi yang diberikan oleh Rasulullah SAW, ada 3 unsur kalau kita mau sebut diri kita sebagai seorang yang beriman. Yang pertama, kita mengakui dengan hati kita. Semua kita sudah mengucapkan syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Semua kita berkeyakinan, percaya kepada rukun iman, percaya kepada kitab, kepada Rasul dan sebagainya. Kemudian kita sampaikan dengan lisan, kita akui dengan lisan, dan yang terakhir dibuktikan dengan amal yang kita dalam kehidupan sehari-hari. Kita bisa saja jemaah yang berbahagia mengakui diri kita sebagai orang yang beriman, apakah harus sebagai orang yang beriman. Tapi yang paling penting pengakuan keimanan kita itu bukan dalam pandangan manusia saja, tapi jauh lebih tinggi dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 8 Allah berfirman, "Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin." Sebagian manusia mengakui dirinya sebagai orang-orang yang beriman, percaya kepada hari akhir, percaya kepada Allah dan percaya kepada hari akhir. Padahal sesungguhnya dia sama sekali bukan termasuk orang-orang yang beriman. Jemaah yang berbahagia, maka keimanan ini sesuatu yang mendasar, sesuatu yang sangat penting, fondasi awal bagi setiap pribadi muslim yang harus tertancap dengan kokoh dalam hati pribadi kita masing-masing. 10 tahun Rasulullah berada di Makkah, pertama fokus utama beliau adalah menguatkan yang namanya keimanan, ketauhidan terlebih dahulu. Baru kemudian 13 tahun berikutnya Rasulullah membangun masyarakat Madani di Madinah Al-Munawwarah. Di dalam kehidupan kita sehari-hari, hari ini kita dihadapkan pada tantangan modern yang sangat dahsyat dan sangat menantang setiap umat, setiap pribadi kita. Betapa banyak godaan-godaan itu ada di hadapan kita. Maka itu harus menjadi perhatian kita bersama untuk mengukuhkan keimanan kita. La yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tab'an lima ji'tu bihi. Tidak sempurna iman seseorang, kata Rasulullah, sehingga hawa nafsunya mengikuti apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Dan semua kita berkeyakinan kalau kita mengikuti apa yang disampaikan oleh Al-Quran dan As-Sunnah Nabi SAW, maka kita akan menuai yang namanya kebahagiaan di dunia wal akhirah. Kebahagiaan di dunia dan juga kebahagiaan di akhirat. Jemaah yang berbahagia, yang pertama adalah menancapkan keimanan yang benar. Kemudian keimanan kita harus kokoh, harus kuat, harus mantap, jangan sampai goyah. Karena sifat iman itu elastis. Pada satu saat iman itu bisa merangkak tinggi, tapi pada saat yang lain iman itu bisa anjlok, bahkan bisa jebol. Kita selalu berdoa, ya Allah kuatkan iman kita di dalam mengarungi kehidupan ini, dalam menghadapi berbagai tantangan dan kehidupan modern ini. Jangan sampai iman kita jebol. Maka Rasulullah mewanti-wanti kita, al-iman yazid wa yanqus. Hari ini bisa tertancap dengan bagus, tapi besok lusa mungkin iman Bapak akan goyah, bahkan akan jebol. Dalam sejarah kita pernah mengetahui bersama bagaimana Syekh Barsisa, seorang ulama yang sangat terkenal, tapi ending kehidupan beliau bukanlah sebagai seorang yang husnul khatimah, tapi sebaliknya su'ul khatimah. Beliau terjebak
ke dalam tiga kemaksiatan yang sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Jadi jemaah yang berbahagia, di samping kita berdoa untuk berikhtiar secara terus-menerus agar Allah menjaga keimanan kita sampai titik penghidupan yang terakhir, kita menjadi orang-orang yang husnul khatimah. Itu yang pertama, allazina amanu. Kemudian yang kedua, wahajar, kita melakukan hijrah. Apa itu hijrah? Rasulullah memberikan batasan kepada kita. Wal muhajir man hajara ma nahallahu anhu. Orang-orang yang melakukan hijrah itu adalah orang-orang yang senantiasa meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disebut dengan orang melakukan hijrah. Bahkan ada ulama yang mengatakan disebut sebagai seorang muttaqin bukan saja dia menjauhkan diri dari perbuatan yang haram, tetapi juga menjauhkan diri dari perbuatan yang syubhat. Kelihatan disuruh hak min batil, jangan mencampurkan kebenaran dan kebatilan. Hari ini banyak sekali sesuatu yang remang-remang di dalam kehidupan kita. Banyak sekali sesuatu yang syubhat. Sekalipun kita lemah, tetapi upaya secara simultan terus-menerus harus kita gelindingkan di dalam kehidupan kita. Ini betul-betul yang hari kita bertawakal kepada Allah. Inilah yang diminta kepada kita untuk melakukan hijrah dari satu kondisi kepada kondisi yang lebih baik, yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang berbahagia, Rasulullah melakukan hijrah, membuat sebuah perubahan yang sangat besar, melakukan sebuah perubahan yang sangat fundamental. Beliau melakukan perubahan sosial kultural yang ada dalam masyarakat yang bersifat jahiliyah pada saat itu kepada sesuatu yang bersifat Islami. Alif lam ra, kitabun anzalnahu ilaik, untuk tidak nasa minat ulumati dan nur itu sebuah dan seterusnya. Allah mengutus kamu wahai Muhammad untuk mengeluarkan manusia yang berada dalam gulumat, dalam kegelapan kepada alam yang terang benderang, yaitu dengan cahaya, itu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak heran perubahan yang dilakukan oleh Rasulullah, perubahan yang sangat mendasar yang tidak pernah dilakukan oleh manusia-manusia yang lain sepanjang sejarah dunia ini. Maka tidak heran kalau orang-orang sekalipun menempatkan Muhammad sebagai sosok yang mempengaruhi dan sangat berpengaruh sepanjang sejarah umat manusia. Karena perubahan yang dilakukan oleh Muhammad dalam semua aspek hidup dan kehidupan manusia, merubah pola hidup dari kasar, dari sesuatu yang tidak pasti, yang tidak menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan kepada alam yang penuh dengan kedamaian. Tidak ada hal yang sama dilakukan oleh tokoh-tokoh yang lain kecuali Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jemaah yang berbahagia. Kemudian yang ketiga adalah wajahadu fi sabilillah. Kita bersungguh-sungguh di dalam Allah. Menurut Imam Al-Qurtubi, bersungguh-sungguh ini adalah mempunyai sebuah sikap keseriusan ketika kita sudah melakukan hijrah. Kita serius. Wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang bersungguh-sungguh di dalam Allah, maka Allah akan berikan kebahagiaan. Kalau kita berusaha secara optimal, secara maksimal, maka dipastikan Allah menghargai perjuangan kita dan Allah akan berikan kesuksesan yang profesional, kesuksesan yang luar biasa bagi seseorang yang berusaha secara maksimal dalam kehidupan. Di dalam kehidupan kita sehari-hari,
hari ini banyak sekali kita mengeluh, menyampaikan keluhan kita, padahal kita sudah berusaha secara maksimal, tetapi toh Allah belum memberikan hasil sesuai dengan harapan kita. Barangkali itu sebuah ujian bagi kita. Allah ingin menguji kita seberapa kuat ketabahan, kekokohan, istiqamah kita di dalam beribadah, di dalam berjuang mempertahankan apa yang menjadi keyakinan kita. Maka di dalam Al-Quran disebut juga dengan istiqamah. Summa istaqamu fatanazzalu malaikah istiqamah. Jadi ibadah yang kita lakukan juga harus senantiasa istiqamah. Usaha apapun yang kita lakukan harus istiqamah. Dan Rasul pernah mengatakan ibadah yang terbaik adalah ibadah yang kita lakukan secara terus menerus tanpa mengenal lelah. Janganlah kamu menjadi seperti sepulan disiplin yang hanya ibadahnya pada waktu-waktu tertentu saja, tapi lakukan ibadah itu secara kontinu. Baca Al-Quran secara rutin, secara terus menerus. Kita targetkan di dalam kehidupan keseharian kita. Ada ayat Al-Quran yang senantiasa terlafazkan dari mulut kita. Kita harus senantiasa berinteraksi terus menerus dengan Al-Quran. Kalau kita meyakini ini sebagai sebuah pedoman kita. Harap fikum amrayn dan tatibu abadan, kata Rasul. Aku tinggalkan dua perkara, maka kamu berpegang teguh kepada yang kamu tidak akan pernah sesat. Dan itu harus menjadi keyakinan kita bersama berbahagia. Hadirin yang maju dan dirahmati Allah, mengakhiri mau'izah singkat hati ini mengulangi kembali. Pertama, bahwa kita harus mempunyai keimanan yang benar sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Al-Hadis. Kemudian keimanan itu harus kita buktikan dengan wujud hijrah kita dari satu kondisi yang tidak baik dan tidak diridhai Allah kepada kondisi yang diridhainya dengan senantiasa mengikuti perintah dan menjauhkan dari larangan. Kemudian yang ketiga, kita melakukan kesungguhan di dalam setiap aktivitas yang kita lakukan, termasuk di dalam kita beribadah dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini dapat bermanfaat untuk kami pribadi dan juga untuk jemaah sekalian. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa zarullahu al-ismi wa dharuna innal ladzi Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih
ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك أنت الغفور الرحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. أقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر.